Oke geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan ku bahas dan prediksi kan ya, datang dari Bundesliga 2 Jerman, Bundesliga Jerman, Serie A Italia, La Liga Spanyol, dan Championship Inggris ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama ya kan, datang dari Bundesliga 2 Jerman yang mempertemukan antara Nürnberg versus FC Köln. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu forma dari kedua tim. Dari sini 5 pertandingan terakhir Nürnberg itu hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan ya kan ya. Sementara FC Köln di 5 pertandingan terakhirnya padahal performanya bagus ya, tapi makin akhir musim makin habis minyaknya ya kan. Jadi ya inilah jadinya, cuma dapat 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Sama aja rupanya performanya kayak Nürnberg ya. Terus duel dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir ya, itu masih didominasi sama Nürnberg ya, dengan memenangkan 3 kali, FC Köln memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Nürnberg sebenarnya tim yang cukup diperhitungkan di Bundesliga 2 Jerman ya, tapi entah kenapa di musim ini performanya menurun ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Nürnberg. Di 5 pertandingan kandangnya juga lebih hancur lebur ya, dimana hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan ya kan ya. Sementara FC Köln di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-33 Bundesliga Jerman 2. Di klasmen sementara bagaimana, seperti yang gue bilang tadi ya kan, Nürnberg performanya menurun di musim ini ya kan, dan sekarang hanya berada di peringkat 10 dengan sudah mengantongi 45 poin. Sementara di FC Köln ya, itu berada di peringkat 2 ya kan, masih berebut-rebut ini ya kan sama Hamburger SP ya kan, untuk jadi juara ya. Hanya selisih 1 poin aja, tapi untuk agresivitas gol jauh ya. Karena di sini Hamburger SP ya, itu jumlah golnya ngeplus 30 ya, sementara Köln hanya ngeplus 10 ya kan ya. Oke, jadi untuk menentukan saat mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat formula dari kedua tim ya, memang lagi sama-sama pauk dua-duanya ya kan, tapi perbedaan jauh ya, satu ada di peringkat 2, satu ada di peringkat 10 ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke FC Köln ya. Kenapa aku ambil FC Köln? Karena ya jelas lah, FC Köln masih punya asa dan harapan untuk juara ya kan. Poin cuma selisih 1 ya kan, kapan aja bisa kepleset ya kan, apalagi ini match masih ada sisa 1 atau sisa 2 lagi ya kan. Terus di handicapnya ya, ada di min 1 bola. Terus dari over undernya di over 3 ya. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menangkan FC Köln dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya. Kalau tadi datang dari kasta kedua, ini kasta pertama ya, Bundesliga Jerman ya kan, mempertemukan antara Wolfsburg versus Hoffenheim. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Wolfsburg ya, hancur lebur ya kan, nggak pernah mendapatkan kemenangan di 5 pertandingan terakhir ya kan. Padahal di awal musim udah sempat oke ya kan, bahkan udah sampai masuk zona Eropa ya kan. Tapi makin di akhir musim makin nggak beres ya. Jadi sini 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan ya kan. Sementara Hoffenheim masih agak mending lah sedikit ya kan, karena di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang ya kan ya. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih didominasi sama Wolfsburg ya, dengan memenangkan 3 kali, Hoffenheim memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Wolfsburg. Di 5 pertandingan kandangnya juga sama hancurnya ya, nggak pernah mendapatkan kemenangan juga ya kan, padahal main di kandang ya kan, tapi tetap juga nggak bisa mendapatkan kemenangan di 5 pertandingan kandang terakhirnya ya kan. Jadi di sini hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara Hoffenheim di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara kedua tim di pekan yang ke-33 Bundesliga Jerman. Di klasemen sementara wakilnya Wolfsburg berada di peringkat 12
dengan hanya baru mengantongi 39 poin. Sementara Hoffenheim Wak ya, itu dekat kali sama zona degradasi Wak ya. Berada di peringkat 15 dengan sudah mengantongi 31 poin ya kan Wak ya. Hanya berjarak 5 poin dari zona degradasi ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, jadi di sini Wolfsburg juga nggak punya kepentingan ya kan, degradasi nggak, mau naik ke zona Eropa juga udah nggak mungkin ya kan. Tapi kalau Hoffenheim masih ada apa Wak ya, indikasi untuk degradasi ya kan, walaupun tadi selisihnya 5 poin. Tapi ya nggak tahu ya kan, kapan aja bisa kena naasnya ya kan, bisa kalah beruntun malah degradasi nanti ya kan. Jadi menurut aku di sini ini match fixing juga Wak ya, karena Hoffenheim perlu ditolong untuk jauh dari zona degradasi Wak ya. Kalau Wolfsburg udah cukup aman lah ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Hoffenheim lagi Wak ya, dengan handicap menahan 1/4 bola Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di under 3, karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil memenangkan Hoffenheim Wak ya, dengan skor tipis 0-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan. Kali ini datang dari Serie A Italia ya kan, pertandingan yang cukup menarik lah ya kan, pertemuan antara AC Milan versus Bologna. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir AC Milan Wak ya, perlahan-lahan AC Milan mulai bangkit ya kan dari keterpurukan ya kan. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara di Bologna di 5 pertandingan terakhirnya Wak ya, hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu masih lebih didominasi sama AC Milan ya kan, dengan memenangkan 2 kali, Bologna menangkan 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari AC Milan. Di 5 pertandingan kandang yang mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sementara di Bologna di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Lumayan oke juga Bologna Wak ya di 5 pertandingan tandang terakhirnya ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara di kedua tim di pekan yang ke-36 Serie A Italia. Di klasmen sementara Bologna berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 62 poin, sementara di AC Milan berada di peringkat 9 dengan sudah mengantongi 57 poin Wak ya. Untuk AC Milan kayaknya ada sih peluang ya kan, cuman tipis saja kayaknya untuk masuk ke zona Eropa, soalnya poinnya udah terlebar atau terlampau jauh kali ya kan Wak ya. Apalagi dari Lazio ya kan Wak, itu ada sekitar perbedaannya 6 poin ya kan, 6 atau 7 poin ya kan. Jadi berat lah untuk menyalip lah ya kan Wak ya. Jadi mentok-mentok memang AC Milan kayaknya nggak bisa main di zona Eropa musim depan ya kan. Dengan main di UCL Wak ya, main di UCL mini pun nggak dapat ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke AC Milan lagi Wak ya, mengingat performa AC Milan udah mulai bangkit ya kan. Terus untuk di handicapnya lek-lekan aja Wak ya. Terus untuk di over undernya ya kan, ada di under 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan AC Milan dengan skor tipis yaitu 1-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan. Kali ini datang dari La Liga Spanyol yang mempertemukan antara Las Palmas versus Rayo Vallecano. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir Las Palmas Wak ya, itu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya kan Wak ya. Secara mengejutkan juga kemarin bisa menang lawan Atletico ya kan, tapi itu termasuk match fixing juga ya kan, untuk mengeluarkan Las Palmas dari zona degradasi ya kan, karena Atletico juga udah nggak bisa lagi juara ya kan, tergeser pun dari zona UCL udah nggak mungkin ya kan. Sementara Rayo Vallecano di 5 pertandingan terakhirnya juga bego nih Wak ya, waktu di awal musim ya kan udah sempat oke lah performanya sampai pertengahan musim tuh ya kan, bahkan sama Real Madrid aja bisa nahan imbang ya kan. Tapi di akhir musim ya beginilah performanya Wak ya, hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang di 5 pertandingan terakhirnya ya kan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu berimbang lah ya kan, karena berhasil dimenangkan Las Palmas 2 kali, dimenangkan Rayo 2 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Tapi khusus untuk 2 pertemuan terakhir itu masih didominasi Las Palmas ya kan Wak ya. Ada skor 0-2 dan 1-3 di putaran pertama La Liga ya kan. Las Palmas berhasil menang atas Rayo Vallecano di kandang Rayo ya gitu Pak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Las Palmas. 5 pertandingan kandangnya hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara Rayo di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan Pak ya.
Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara di kedua tim di pekan yang ke-35 La Liga Spanyol. Di klasemen sementara Gengar Rayo Vallecano berada di peringkat 8 dengan sudah mengantongi 44 poin Wak ya. Sementara Las Palmas tuh berada di peringkat 18 Wak ya, hanya baru mengantongi 32 poin dan masuk zona degradasi Wak ya. Ini kalau nggak salah ya kan Wak ya, kalau kalian ingat ini matchnya mirip-mirip antara Mallorca sama Girona kemarin ya kan Wak ya. Girona ngasih pur sama Mallorca ya kan, yang kita tahu Mallorca juga butuh poin untuk masuk ke zona Eropa, tapi memang nggak dikasih Wak ya. Di setting memang Girona keluar dari zona degradasi ya kan, nggak keluar sih Wak ya. Memang kemarin Girona nggak masuk zona degradasi, cuman menjauhkan ya kan dari zona degradasi ya kan. Jadi match ini menurut aku juga sama ya kan Wak ya, walaupun kita bilang Rayo Vallecano mempertahankan zona Eropanya, tapi Las Palmas lebih butuh bantuan ya kan untuk setidaknya mendekati Alaves ya kan, atau mungkin kedepannya bisa ngelewatin Alaves dan keluar dari zona degradasi ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini lebih ambil ke Las Palmas Wak ya, karena tadi udah aku jelaskan juga ini match fixing ya kan, match untuk mengeluarkan Las Palmas dari zona degradasi ya kan Wak ya. Dengan handicap min 1/4 bola Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menang Las Palmas dengan skor 1-0. Tapi kalau kalian mau lebih pastinya ya kan Wak ya, menurut aku di match ini lebih bagus kita ambil undernya aja ya kan, karena ini sebenarnya masih gampang juga ya kan, antara Rayo Vallecano mempertahankan zona Eropanya atau mau nolong Las Palmas ya kan. Jadi di sini sebenarnya bisa aja Rayo Vallecano yang menang tipis 0-1 atau Las Palmas yang menang tipis 1-0 Wak ya. Jadi kalau saran aku kalau mau diambil, ambil undernya aja ya kan. Golnya nggak bakal sampai 3 Wak ya, mentok-mentok paling keras 2 gol ini pertandingan ini ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari divisi Championship Inggris Wak ya, yang pertemuan antara Coventry City versus Sunderland. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir dari Coventry Wak ya, mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di Sunderland 5 pertandingan terakhirnya full merah ya kan Wak ya, lost streak ya kan. Tapi gitu-gitu ya kan, lost streak bisa dia sampai ke peringkat 4 besar ya kan. Artinya apa? Di sisa match terakhir malah mempaukkan diri ya kan. Untung aja nggak kepotong dan keluar dari zona playoff ya kan Wak ya. Untung masih bisa bertahan di zona playoff dengan performa yang kayak gini ya kan. Bisa-bisanya 5 pertandingan terakhir lost streak ya kan Wak ya. Padahal kemarin sempat jadi pemuncak klasmen ya kan, sampai pertengahan Liga Championship kan, divisi Championship. Terus turun ke peringkat 3, lama-lama kecampak ke peringkat 4 ya kan Wak ya. Jadi finishnya di peringkat 4 dan bisa ikut playoff ya kan. Terus untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi sama Coventry City Wak ya, dengan memenangkan 3 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Artinya untuk 5 pertemuan terakhir Sunderland memang nggak pernah mencicipi kemenangan saat bertemu dengan Coventry City. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Coventry. 5 pertandingan kandangnya mantap lah ya kan Wak ya, kalahnya pun cuman sama Burnley ya kan. Wajar lah, Burnley memang musim ini gacor dan udah dipastikan promosi ke Premier League Inggris musim depan Wak ya. Nanti masuk ke Premier League, degradasi lagi ya kan, turun lagi ke Championship, habis itu juara lagi, masuk lagi, gitu-gitu aja kan Wak ya. Soalnya yang degradasi musim ini juga yang promosi musim lalu Wak ya, yang ada di EPL ya kan, Ipswich Town, Leicester City, sama satu lagi Southampton ya kan. Dan akhirnya musim ini degradasi lagi kan, turun lagi ke divisi Championship ya kan. Nanti kayaknya nasibnya gini juga ini ya kan, kayak Burnley, terus ada Sheffield, sama satu lagi Leeds ya, yang promosi langsung itu Burnley sama Leeds ya kan. Sheffield ikut playoff ya kan. Nanti itu masuk ya kan ke Premier League, udah musim depan degradasi lagi ya kan, capek kali gitu-gitu aja ya kan. Lanjut Wak ya, Sunderland di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan ya kan Wak ya. Jadi ini karena playoff Wak ya, balas kandang ya kan, nggak ada klasmennya lagi ya kan, tinggal menentukan aja ini ya kan siapa yang menang. Terus di laga lagi, pokoknya ini hanya merebutkan 1 tiket aja Wak ya, karena tiket otomatis ke Premier League ada 2 ya kan. Jadi dari peringkat 3, 4, 5, 6 itu ngerebutkan 1 tiket aja Wak ya. Nanti pemenang antara Coventry sama Sunderland ini dilaga sama pemenang antara Sheffield lawan Bristol ya kan. Jadi nanti siapa yang menang masuklah itu baratnya finalnya kan. Ini karena semifinal, masuk ke finalnya siapa yang juara ya itulah yang promosi dari jalur playoff ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, jelas aku di sini ambil Coventry Wak ya. Terus untuk di handicapnya Wak ya, kita ambil di min setengah bola.
Terus untuk di over undernya ada di over 2. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Coventry City dengan skor 2-1. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP-JP masal lagi pastinya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil ya, karena masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan aja lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan aku bahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi. Yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian. Kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan Wak ya. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp oke ya. Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya lebih dari 5 prediksi yang aku bawa di YouTube ini, kalian bisa join grup WhatsApp Wak ya. Jangan khawatir karena grup WhatsApp untuk join itu tidak dipungut biaya apapun alias gratis Wak ya. Karena kita juga saling diskusi di grup WhatsApp, terus aku nge-share bil lengkap dalam satu harian itu setiap harinya itu cuman di grup WhatsApp Wak ya. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain Wak ya. Ada Facebook, Instagram, Telegram, sama TikTok Wak ya. Ini aku lagi malas ngeditnya Wak ya. Jadi aku kasih tahu satu-satu ya. Kalau untuk Facebook masih sama, tetap tipster dadakan Wak ya. Jadi aku ngasih pretip single bed tuh di situ setiap hari. Kalian tengok aja di reelsnya ya kan. Terus untuk Facebook Togar Ngerti Bola Wak ya. Kalian bisa follow lah ya kan, buat dapetin info pretip single bed juga setiap harinya ya kan. Terus untuk Telegram masih sama Wak ya, Warung Parle kan. Terus untuk TikTok kalian bisa datang ke Togar Ngerti Bola juga Wak ya. Selanjutnya Wak ya, kalau kalian punya pendapat lain ya kan tentang match atau pertandingan yang aku bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa diskusi di kolom komentar Wak geng ya. Oke Wak, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan ya kan, karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.